Amandemen. Apa itu amandemen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amandemen adalah usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat dan juga dapat diartikan sebagai penambahan pada bagian yang sudah ada. Adapun tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan HAM. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern. 5. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. 6. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa atau bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan amandemen keempat. Sebelum kita masuk ke pembahasan keempat amandemen tersebut, ada beberapa kesepakatan dasar yang terdiri dari 5 butir yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. NKRI harus dipertahankan. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Amandemen 1. Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini merupakan SU MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini ada sekitar 9 pasal yang akan dilakukan amandemen, yakni pasal 5, 9, 13, 14, 15, 17, 20, maupun pasal 21. Pada amandemen pertama ini yang menjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, presiden dipandang ataupun dianggap terlalu kuat, sehingga perlu dilakukannya amandemen tersebut. Dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Amandemen 2. Amandemen berikutnya terjadi pada tahun 2000, tepatnya pada 18 Agustus, yang disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Pada amandemen kedua ini telah dilakukan amandemen terhadap 5 bab atau 25 pasal, yakni sebagai berikut. Rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi 1. Masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. 2. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR. 3. Ketentuan terperinci tentang HAM. Amandemen 3. Amandemen yang ketiga ini yang disahkan melalui ST MPR tanggal 1 hingga 9 November 2001, tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Amandemen yang dilakukan adalah 1. Ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara. 2. Kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara. 3. Ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Ada sebanyak 3 bab maupun juga 22 pasal yang akan dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini, yakni sebagai berikut. Amandemen 4. Amandemen yang terakhir ini yakni amandemen keempat yang disahkan atau juga dilaksanakan pada 10 Agustus 2002 yang disahkan melalui ST MPR
pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan yang lebih sedikit jika kita bandingkan pada perubahan sebelumnya, di mana hanya dilakukan amandemen terhadap 2 bab maupun juga 13 pasal saja. Perubahan keempat tersebut meliputi 1. Ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara. 2. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. 3. Pendidikan dan kebudayaan. 4. Perekonomian dan kesejahteraan sosial. 5. Aturan peralihan serta aturan tambahan.